Bayangkan kamu lahir di laut, bukan di dekat laut, tapi di atas laut. Rumahmu selebar 2 rentangan tangan, mengapung, tanpa listrik, tanpa alamat. Inilah rumah suku anak laut. Ratusan tahun lalu, nenek moyang mereka adalah penjaga selat-selat Melayu, pasukan laut kepercayaan Kesultanan Johor dan Riau Lingga, yang hafal arus dan karang lebih baik dari peta manapun. Kini, keturunan mereka masih berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih sederhana, sekolah, dan atap yang tidak bocor. 10 tahun lalu, tim Indonesiaku pernah merekam kehidupan suku anak laut. Kali ini, kami kembali. Dan ada satu anak yang langsung membuat kami terdiam. Ini seragam kamu dulu, Rawi. Iya. Kamu nggak kangen pakai baju ini? Enggak. Usianya baru 12 tahun. Sudah 2 tahun ia tidak sekolah. Tapi ada alasan yang selama ini belum pernah ia berani katakan ke ayahnya sendiri. Nanti kita dengar langsung ceritanya. Tapi sebelum itu, mari kita telusuri pulau tempat ia tumbuh. Pulau Lipan adalah satu-satunya pulau di Kepulauan Riau yang seluruh penduduknya adalah suku anak laut. Masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada laut secara turun-temurun. Dahulu mereka adalah pengembara laut, nomaden di atas perahu beratap yang disebut kajang, berpindah mengikuti musim dan hasil tangkapan. Kini, sebagian sudah menetap di darat, tapi ikatan mereka dengan laut tidak pernah benar-benar putus. 4 jam di laut, 30 menit di darat. 30 menit lagi naik kapal nelayan. Total 5 jam perjalanan hanya untuk sampai ke Pulau Lipan. Itu jarak yang harus ditempuh anak-anak di sini setiap kali ingin mengakses sesuatu yang kita anggap biasa. Dan begitu kami tiba, pemandangan ini langsung menyambut. Sederetan sampan terapung, sebagian warga memancing, sebagian lain beristirahat di atasnya. Bagi mereka, sampan bukan sekedar kendaraan, ini rumah. Ini sekarang saya sudah berada di salah satu kapal warga suku anak laut. Dan di satu kapal ini tuh bisa ditinggali oleh satu anggota keluarga nih, seperti Bapak yang mulai mendayung. Nah ini di bagian dalam tuh ada ibu dan anaknya yang sedang memasak. Inilah sampan keluarga Nadi, ketua RT suku anak laut. Di atasnya, ia tinggal bersama istri dan 4 anak saat melaut. Satu ruang untuk memancing, memasak, makan, dan tidur. Secukupnya, satu sampan hanya untuk 3 orang. Kenyataannya, satu keluarga utuh tidur berdesakan di dalamnya. Saya kalau di sampan gini tidur gimana Pak? Ini ya? Posisinya? Kayak gini. Macam anak-anak. Kamu Aduh, bentar. Hah? Susah ya Pak ya? Nih kayak Bisa gini. kayak gini. Coba. Oh tidurnya kayak gini. Enak. Aku lihat ke dalam. Anak Kalau lawannya. misalkan tidur kurang lebih posisi seperti ini karena dengan ukuran sampan yang tidak besar harus memuat 5-6 orang. Jam melaut mereka mengikuti alam, bukan jam dinding. Pasang surut air yang menentukan kapan mereka pergi, kapan mereka pulang. Yang menarik, ikan pindang mereka tidak pakai garam. Selain masak sagu, mereka juga masak ikan dibikin pindang. Namun yang membedakan dengan biasa seperti kami gitu, pasti kan ikan dibumbui. Kalau di sini tuh direbusnya menggunakan air laut ya Bu ya. Jadinya sudah ada rasa asin alaminya itu nanti meresap ke ikannya. Hindi lawan di. Coba ikan bilis ya? Ikan Ikan toka. Coba ikan toka.
Enak. Meskipun nggak digarmin tapi karena pakai air laut ya Pak ya. Iya. Jadi Nggak sedap. asinnya tuh udah alami. Tapi bagi Nadi, sampan tetap jadi pilihan paling masuk akal. Rumah di darat sudah ada, tapi laut yang memberi makan. Saya biasa di laut tak tunggu bagus gitu. Sekarang ini pindah di darat susah nak cari makan. Ke laut jauh. Nah, dari rumah darat kan jauh ke laut. Nak mau berjaga terus sampan kan di laut sampan bukan di darat. Betul bisa tinggal di sampan Pak. Berarti senang di sampan. Selain hasil laut, bantuan beras dari pemerintah datang hanya 1-2 kali setahun. Ketika beras tak terbeli, sagu jadi penggantinya. Warisan pangan pesisir yang sudah ada ratusan tahun sebelum supermarket ada. Ada sedikit banyak, tapi kalau untuk budak sekolah banyak. Sekarang ni kalau tak ada sekolah tak ada bantuan. Dulu, anak-anak suku anak laut nyaris mustahil bersekolah karena hidupnya berpindah-pindah. Sekolah butuh alamat, mereka tidak punya. Filipus baru saja merasakan bangku sekolah, dan itu sudah cukup membuatnya berani bermimpi. Tapi tidak semua anak di Pulau Lipan seberuntung dia. Tapi satu anak lain di pulau ini memilih jalan yang berbeda. Bukan karena mau, tapi karena merasa tak punya pilihan. Namanya Lewi, seharusnya ia duduk di kelas 5 SD. Kenyataannya sudah 2 tahun ia tidak sekolah. Setiap hari pukul 7 pagi saat teman-temannya di kelas, Lewi justru sudah di tengah laut. Kamu emang kalau sekolah harusnya kelas berapa? Kelas 5. Kamu mancing dari umur berapa? Umur 10. Itu udah berhenti sekolah berarti? Umur 10. Oh, belum. Berhenti sekolahnya kapan? Oh, nunggu SMP. Kenapa berhenti? Kenapa? Bantu bapak. Bantuin bapak. Tapi bapak pernah minta bantuan nggak sih? Mintanya gimana? Itu kalau pulang sekolah. Pernah nggak bapak ngajak, udah kamu gak usah sekolah, temenin bapak mancing gitu, pernah nggak? Belum tahu, 2 kata yang paling menyesakan dari mulut anak 12 tahun. Saya tidak bisa membayangkan rasanya menjadi anak seperti Lewi di saat di usia produktif dan masih muda itu harusnya kita fokus ke menempuh pendidikan, namun pada kenyataannya inilah realitanya, ia harus fokus untuk memutar otak, untuk mencari uang agar bisa membantu perekonomian keluarganya. Lewi masih ingat masa-masa bersekolah. Kelas 1 sampai 4, ia rajin. Di dalam hatinya masih ada harapan yang disimpan rapat-rapat. Tapi mau sekolah lagi? Mau? Kenapa kira-kira? Kalau lebih pengen sekolah lagi pengen apa? Pengen itu belajar. Yang lebih suka mata pelajaran apa lagi? Bahasa Indonesia. Udah bilang ke bapak belum pengen sekolah lagi? Tak pernah nih. Kenapa nggak? Bilang bapak. Kenapa nggak bilang? Tak minta tahu. Tapi bapak menyuruh kamu sekolah nggak sehari-hari? Kadang suruh, kadang tak. Jadi bebas ya? Iya. Hari itu, Lewi dapat 2 kilogram ikan dihargai Rp25.000 per kilogram. Dua kilogram berarti Lewi mengantongi Rp50.000.
atau ya udah ayo gitu? Rumah Lewi hanya satu ruang, 3 orang tinggal di sini. Semua aktivitas, mulai tidur, masak, mandi, bahkan buang air, semuanya di sini. Kamu berarti kalau mandi di sini, Iya. buang air juga di sini. Terus nyiramnya gimana? Ke bawah gitu? Ke bawah. Tidak ada kasur, tidak ada tikar. Tidur beralaskan papan dan bantal seadanya. Lalu saat saya rebahan, mata terarah ke atas. Ada lubang besar di atap. Ini kalau hujan kena dong, bocor. Terus gimana? Basah tuh. Masa nggak ditutup? Enggak. Untuk menempuh pendidikan saja yang padahal notabene sudah gratis, Lewi tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ada kebutuhan sehari-hari yang lebih penting untuk dipenuhi. Bahkan untuk kondisi rumahnya saja seperti ini dengan luasan yang seadanya, ia di sini tinggal bersama dengan bapaknya dan adiknya dan semua kegiatan dilakukan di rumah ini. Mulai dari beristirahat, memasak, makan, bahkan untuk mandi dan buang air kecil aja, mereka juga harus di rumah ini. Untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal saja masih sangat jauh dari kata layak. Ayah Lewi bernama Awi, bertahun-tahun jadi ayah tunggal setelah berpisah dari istrinya. Membesarkan 2 anak sendirian di tengah keterbatasan yang tidak punya nama lain selain kemiskinan. Sebenarnya saya tak kasih dia sebenarnya ke laut untuk melaut. Malahan kalau menurut saya kan lebih suka suruh dia sekolah. Tapi karena budak ini dia bilang sekolah kalau nggak ada uang tak malah juga sekolah. Orang makan dia tidak. Baik dia ke laut aja. Serahlah aku bilang. Tak bisa ngatur juga kali ya. Ya kita tuh pengen berharap banyak tuh tidaklah supaya budak-budak itu bisa membaca. Kita nggak bisa dibohong orang lagi lah. Nggak seperti zaman dulu. Jadi sebenarnya Awi ingin anaknya sekolah. Begitu juga dengan Lewi yang masih menyimpan keinginan untuk sekolah. Tapi tidak ada yang mengatakannya satu sama lain. Sampai hari itu di depan kamera kami. Mereka hidup berdampingan dalam harapan yang sama tanpa pernah sempat mengucapkannya. Tim Indonesiaku tidak datang dengan tangan kosong. Untuk anak-anak yang masih sangat jauh dari kata merdeka, kami membawa sedikit buah tangan. Kamu mau nggak ini? Nih ya. Kamu mau apa? Nih. Ya, nih. Nah di sini meskipun tidak terisolir, tapi di sini untuk beli jajanan kayak gini tuh masih cukup sulit lah. Makanya ketika kami bawa itu anak-anak seneng banget dan pada pengen. Ini kamu udah dapat belum, mau nggak nih? Semoga suka ya. Itu adalah senyum yang paling jujur yang kami dapat hari itu. Bukan dari wawancara, tapi dari snack dalam kantong plastik. Di sini buang. Oh, di sini. Ah. Ja- Langsung ke ke laut. Satu lembar kajang butuh 2 hari untuk dipelajari. Satu sampan butuh 1 minggu untuk dibangun. Di Pulau Lipan, anak-anak tidak hanya belajar membaca di sekolah. Mereka juga belajar mewarisi keterampilan yang menghidupi keluarga selama ratusan tahun.
Fakta yang mungkin belum banyak orang tahu, di seluruh Kepulauan Riau, suku anak laut diperkirakan hanya tersisa sekitar 12.800 jiwa. Mereka tersebar di 44 lokasi, jumlah yang terus mengecil. Ada yang mereka pertahankan dan ada yang perlahan mereka tinggalkan. Selain Lewi dan Filipus, kami juga bertemu Putri, umurnya 12 tahun. Setiap hari sepulang sekolah, ia membantu ibunya membuat kajang atau tradisional yang dipasang di atas sampan. Hasil kerajinan ini dijual sampai keluar pulau, jadi tambahan penghasilan keluarga. Kamu udah dari kapan Putri bikin kajang ini? Dari umur 6 tahun, Oh, 9 tahun. Sekarang umurnya berapa? 12. Oh, 12. Kamu kenapa sih bikin kajang ini? Karena membantu ibu. Bantuin ibu. Kamu kalau sekolah gitu cita-citanya jadi apa sih Putri? Jadi guru. Jadi guru. Guru apa? Matematika. Tapi lebih senang sekolah apa di rumah? Habis senang sekolah, Sekolah. Kenapa senangnya? bisa ketemu sama teman. Ibunya, Ning, sudah membuat kajang sejak usia 8 tahun. Keterampilan yang diwariskan dari neneknya dan kini diteruskan ke Putri. Kajang dianyam dari daun tuang, berfungsi melindungi keluarga dari terik dan hujan saat melaut. Yang menarik, di Pulau Semili, kajang yang sama dipakai sebagai alas menjemur ikan bilis. Satu karya, dua fungsi yang berbeda di dua pulau berbeda. Dalam sehari, Ning bisa membuat sampai 10 lembar. Semua dikerjakan sendiri, dari mencari daun di hutan sampai menganyam, semua manual, tidak ada mesin yang membantu. Itu jualnya ke siapa, Bu? Ada orang punya di sana. Pengepulnya gitu? Tapi langsung jual tiap hari gitu? Oh enggak, ditampung dulu. Berapa hari, Bu, ditampung ya? Tampungnya sampai 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, Bu, kalau ada uang kan. Kalau ada orang pesan baru kerja. Kalau ada orang pesan kamu tidak kerja, Bu. Setiap lembar kajang dijual Rp10.000 ke pengepul di Pulau Semili. Pesanan bisa sepi, bahkan pernah 3 bulan tidak ada order sama sekali. Pernah, Bu, sebulan nggak ada pesanan sama sekali gitu? Nggak ada, Bu. Pernah sampai sebulan? Iya. Lewat dari sebulan sampai 3 bulan baru sekali orang pesan. Saat pesanan sepi, Ning kembali melaut memancing. Begitulah cara mereka bertahan, tidak bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Selama ratusan tahun, suku anak laut tidak mengenal kata rumah di atas tanah. Bagi mereka, rumah adalah lambung kapal, bukan tembok semen. Tapi kini, semuanya mulai berubah. Keluarga demi keluarga perlahan naik ke darat. Dan ada satu pertanyaan yang mengikuti setiap langkah itu, apakah hidup mereka benar-benar jadi lebih baik? Sebelum punya rumah ini, Nadi dan keluarganya lebih dulu membangun hunian kayu sederhana di Pulau Lipan. Setelah mengajukan ke pemerintah desa, ia mendapat bantuan rumah lengkap dengan listrik dan air bersih. Nadi asli lahir di atas sampan di Sungai Pinang saat orang tuanya masih nomaden, yang merasakan langsung beratnya hidup di laut. Dari keterbatasan memasak, tidak ada penerangan, sampai angin kencang yang bisa mengancam nyawa. Itu yang mendorongnya naik ke darat. Macam mana? Angin, sedap, tidur di laut. Di rumah kan, aduh panas. Saya orang susah gitu, Bu. Ibu ngerti juga, kami orang susah. Satu hari nak makan paling, aduh, 2 kali dah. Kalau orang yang senang dikit, paling 2-3 kali. Gitu. Saya nih, macam tadi ibu kasih tadi, belum makan, baru untuk anak aja saya. Di belakang rumah subsidi Nadi masih berdiri bangunan kayu sederhana, hunian pertamanya sebelum dapat bantuan. Berlubang, basah saat hujan. Saksi perjalanan satu keluarga dari kehidupan serba terbatas menuju kondisi yang sedikit lebih baik. Dari dulu, ini sudah diberes, tak basah lagi. Dulu berlubang semua. Itu nama saya tak bisa mampu beli kepengsing, dia tak bisa mampu, tak mampu. Anak saya sudah berapa? 4, 4, 3. 4 4
3 anak meninggal dan ia masih di sini. Masih berlayar, masih mencari ikan. Kamar mandi pun masih jadi barang mewah di sini. Di sini buang. Ke laut. Jadi mandinya di sini, Pak? Mandi di sini. Pakai sarung gitu apa gimana? Sarung bawa ke sana. Sejak tahun 2024, warga suku anak laut di Pulau Lipan akhirnya punya akses air bersih melalui program pemerintah. Sebelumnya, mereka harus mengangkut air dari lokasi jauh yang jumlahnya bisa sampai 10 jerigen sehari. Kini dengan biaya 17 sampai 30 ribu rupiah per bulan, hidup mereka jauh lebih ringan. Pak, kalau di sini berarti semua rumah nggak ada jamban ya, Pak ya? Tak ada jamban. Gini, macam itu jamban. Seperti macam itu. Kalau orang kami apa jamban itu macam pelabuhan. Oh, tapi ini ada kamar mandi, Pak. Ini baru Baru direhab. Ini baru dibangun. oh dapat bantuan. Bantuan. Meski Nadi sudah di rumah semen, kondisi itu belum dirasakan seluruh warga. Sebagian besar masih di rumah papan sederhana. Kemajuan kehidupan suku anak laut juga didorong oleh Safri, kepala desa Penuba yang menaungi 100 kepala keluarga suku anak laut di wilayahnya. Ya kalau dulunya memang tinggal di laut, sekitar tahun 80-an itu beliau itu tinggal di Sampan. Sampan setelah dulu kemarin tahun 85 itu kita rumahkan itu oleh dinas sosial juga dulu. Nah, di rumah, masih dibuatkan rumah dan juga dikasih alat kerja dan kebun dulu, dikebunkan juga, dikasih tanah lah, satu bidang kan untuk kebun. Jadi sekarang alhamdulillah sudah di darat semua lah. Nah, sudah pernah juga dapat bantuan ETLH-nya, bantuan pemerintah cukuplah, perhatian pemerintah lumayan juga lah situ kan. Cuma sekarang ini ekonominya bergantung di nelayan tradisional di laut, di sampan. Sejak tahun 1985, pemerintah mulai mengupayakan pemukiman untuk suku anak laut. Anehnya, 40 tahun kemudian mereka masih dalam proses. Kini suku anak laut perlahan punya identitas diri berupa KTP, kartu keluarga, bahkan kartu PKH dan kartu pintar. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ingat selama ratusan tahun mereka mengembara di lautan tanpa nama di atas peta, tanpa catatan negara, tanpa KTP. Baru beberapa tahun ini mereka resmi tercatat sebagai warga negara. Apa yang mau Keisha sampaikan mungkin buat teman-teman seumur Keisha di luar? Tetap semangat, jangan suka menyerah. Itu nama pulau di Indonesia. Siapa Kak? Yang mana? Aku orang nggak punya uang karena dan nggak punya gaji selama 25 tahun sampai hari ini. Tapi aku punya banyak teman. Dari Kepulauan Riau, kita ke Jakarta Utara. 2 tempat, tapi satu pertanyaan yang sama. Apa artinya Hari Anak Nasional bagi anak-anak yang lahir di tepi laut? Di sana, Lewi membawa ikan pulang untuk diserahkan ke bapaknya. Di sini, ada Keisha, anak 13 tahun, mengupas kerang demi memberi makan keluarganya. 2 anak, 2 pesisir, 1 Indonesia. Keisha Queen Tauran, perempuan asli Indonesia, berusia 13 tahun. Setiap hari habis pulang sekolah, ia langsung ke sini, ke lapak pengupasan kerang hijau di pinggir pesisir Jakarta Utara. Ia memang bukan satu-satunya yang bekerja di sini, tapi ia satu-satunya anak di lapak ini. Aku berangkat sekolah jam 6. Terus aku pulang sekolah jam 12, kesininya jam 12 habis pulang sekolah. Kalau di sini sampai jam berapa gitu? Nggak tentu ya, Bu. Tergantung ininya ya, kerangnya banyak apa enggak ya? Iya. Sekolah kalau nanti ada PR dari Bu Guru gimana? Aku ngerjainnya sore. Oh gitu. Ya.
Upah mengupas kerang yang ia terima adalah Rp4.000 per kilogram. Dalam sehari, Kesia bisa kupas 5 kilogram. Artinya, anak sekecil ini bisa mengantongi uang Rp20.000 dari hasil kerjanya. Kalau sekolah, pulang sekolah masih kerja gini emang Kesia nggak capek? Enggak capek. Kesia cita-citanya apa? Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Iya. Apa yang Kesia lakukan buat Kesia sendiri nih biar cita-citanya terkabul? Kerja keras kali ya. Kerja keras. Ia sudah melakukan ini sejak kelas 3 SD. Bukan karena dipaksa, ia yang datang sendiri. Tiap hari sih Kesia datang ke sini. Alhamdulillah dia tiap hari. Setiap pulang sekolah, setiap ini pasti dia datang ngupas. Waktu itu dia yang minta datang ke ibu atau ibu yang kayak ngajak Dia Kesia? datang sendiri. Pamitan Ibu Pati, saya mau ngupas. Oh silakan ngupas siapa aja, saya nggak larang. Gitu. Gimana ibu? Tambah jajan gitu. Ya udah saya senang. Karena dia rajin anaknya, biar kata emaknya nggak ngupas dia tetap ngupas. Berat juga. 14.000. Sip. Makasih ibu ya. Ini lucu nih karena kan saya ngikut Kesia kan ke rumahnya dan ternyata di lingkungan sekitarnya ini banyak tetangganya yang jadi merhatiin ke sini, jadi dia malu. Ini rumahnya Kesia. Sini dia tinggal sama ibunya, satu adiknya dan satu kakaknya. Sekarang Kesia lagi ganti baju, mau siap-siap buat ngaji. Kesia tinggal di lantai 2 rumah warisan neneknya. Lantai 1 ditempati keluarga adik ibunya. Hidup di atas, di dalam satu kamar sempit, diisi bertiga. Dari semua anggota keluarga, Kesia yang paling merasakan beban keluarga, tapi juga yang paling penyayang. Mak, udah pulang sekolah nih, Mak, aku mau ngupas ya, Mak, biar dapat duit buat makan. Ya udah, katanya nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak begitu, kita nggak punya duit buat makan. Kesia agak. Coba Kesia ngomong gini, Mama, nanti kalau aku punya duit, aku mau beli rumah nih, rumah nenek, tanya biar nggak bocor. Kalau aku punya duit, Mak, aku benerin semua di rumah nenek biar nggak bocor. Tekadnya Kesia sebesar itu ya, Bu. Biar nggak bocor sih, biar banyak bisa tidur. Ada di bisa tidur adik-adiknya gitu. Ya, saya terima kasih sih. Lain anak seperti dia, ngerti sama orang tua, ngerti banget dapat uang berapapun dia ngasih ke saya. Karena dia menjadi buat anak yang tegar, semangat, buat orang tuanya sayang gitu. Terima kasih banget gitu, Bu. Ya kalau tanpa dia saya nggak gimana ya, Bu ya. Ya nggak bisa hidup lah kalau tanpa dia lah. Kesia ditinggal sang ayah sejak kecil, sementara ibunya tidak punya penghasilan tetap. Dan dengan penghasilan Rp20.000 sehari, Kesia memilih menjadi tiang keluarga. Ya, tiang keluarganya. Di tengah peliknya kehidupan pesisir ibu kota, berdiri sebuah bangunan kecil yang menjadi tempat anak-anak menaruh harapan. Sejak akhir 2019, Taman Anak Pesisir berdiri dibangun bukan oleh pejabat, bukan oleh yayasan besar, tapi oleh seorang pengamen yang rambutnya gimbal dan motornya Vespa tua. Namanya Aceng Gimbal. Ia bukan warga asli di sini. Pertama kali ia injak pantai Wika ini pun ia sedang ngamen. Sejak saat itu hatinya tertancap di sini. Cukup aku aja lah yang nggak sekolah di anak-anak hari ini, jangan sampai nggak ada yang ke sekolah. Aku kerjasama sama PKBM paket AB. Tolong dong nih, aku punya anak-anak didik yang pada waktu itu yang aku masukin yang putus sekolah ada 12 anak. Alhamdulillah sampai hari ini sudah tidak ada lagi kasus putus sekolah di tempat kami karena sudah berlangsung 7 tahun berjalan. Gitu. Taman Anak Pesisir. Mari kita bergembira di sini di sekolah kita. 7 tahun, 0 kasus putus sekolah. Padahal dulunya ada 12 anak yang sudah berhenti karena warga curiga. Awalnya ya itu karena satu kan aku bukan orang sini. Ketika ngeliat siapa nih
pakai Vespa, rambut gimbal, aku masih senang pakai aksesoris kan gitu ya kan. Wajar kecurigaan orang-orang tua ataupun masyarakat sekitar itu wajar banget buat gue kan di tahun-tahun pertama itu. Jadi di setengah tahun itu aku nggak langsung bikin kelas. Di setengah tahun itu aku sama anak-anak membangun cinta. Jadi aku satu sama lain saling kenal, emosional. Ketika sudah cinta sama Kak Aceng gitu kan, mau ngapain aja, mau diajak belajar, mau diajak sekolah pasti mau gitu. Setengah tahun pertama ia tidak mengajar, ia cuma bermain. Baru setelah anak-anak percaya, proses belajar itu dimulai. Kini, Taman Anak Pesisir terbuka untuk semua usia sekolah. Jumat sampai Minggu, ada bahasa Inggris, Mandarin, dan kelas kesenian dari relawan. Semuanya gratis. Aku orang nggak punya uang karena dan nggak punya gaji selama 25 tahun sampai hari ini. Tapi aku punya banyak teman. Nama pulau di Indonesia. Taman Anak Pesisir memang tidak memberinya ijazah. Tapi tempat ini memberinya sesuatu yang lebih penting, suatu alasan untuk ia bisa bermimpi lagi. Terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Dua pulau, dua pesisir, dua cerita. Tapi pada akhirnya, satu pertanyaan yang sama. Di Hari Anak Nasional tahun ini, apakah anak-anak kita merdeka? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah. Merdeka adalah ketika Lewi berani bilang ke bapaknya, "Aku mau sekolah lagi." Merdeka adalah ketika Kesia bisa bermimpi jadi dokter sambil tangannya masih bercucuran air kerang. Merdeka adalah ketika Filipus, anak yang baru kenal bangku sekolah di usia 9 tahun, sudah berani bilang ia ingin jadi guru. Merdeka adalah ketika Aceng Gimbal memutuskan tidak ada satu anak pun di Cilincing yang akan putus sekolah selama ia masih bisa bernafas dan menyanyi riang. Mereka belum sepenuhnya merdeka, tapi mereka sedang bergerak ke sana. Dan kita yang menonton ini dari rumah ada di pihak mana?